Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 teori kita akan membahas dengan judul materi kita, yaitu tentang kapal penangkapan ikan. Tentunya bagi adik-adik mahasiswa sekalian kenal yang namanya disebut dengan kapal ya. Apalagi kita kemarin melaksanakan praktek perkuliahan di Poncan. Ada sebagian dari adik-adik memperhatikan di sekeliling bahwasanya terdapat kapal, jenis kapal ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah jenis kapal penangkapan ikan. Adapun pengertian dan jenis dari kapal penangkapan ikan. Yang pertama, pengertian dari kapal. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun itu yang digerakkan dengan tenaga mekanik atau tenaga angin. Kapal juga diartikan sebagai kendaraan yang berdaya dukung dinamis. Kendaraan ini di permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah. Ini adalah pengertian dari kapal. Kemudian pengertian dari kapal perikanan. Ini menurut Peraturan Menteri Nomor 30 Men 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Pengertian dari kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau kemudian sesuai dengan materi kita, kapal penangkap ikan itu diartikan sebagai kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan. Nah, di sini adalah pengertian daripada kapal penangkap ikan. Kemudian ada definisi lain dari kapal penangkap ikan, yaitu kapal yang digunakan untuk armada penangkapan ikan di laut. Dan kapal penangkapan ikan ini tergantung dari jenis peralatan penangkapan atau fishing gear dan jenis peralatan bantu penangkapan. Jadi masing-masing kapal penangkapan ikan itu mempunyai peralatan alat bantu penangkapan yang berbeda-beda. Contohnya kalau dia di kapal Pursen itu ada alat bantu khusus untuk menarik jaring, namanya power block. Jadi dari konstruksi kapalnya kelihatan bahwasanya kapal tersebut adalah kapal Pursen. Kemudian ada lagi kapal longland ya. Kapal longland memiliki alat bantu land hauler untuk menarik, kemudian land arranger untuk mengarea tali ya. Kemudian ada lagi land bridge line atau untuk menarik tali cabang. Nah, itu ciri khas daripada kapal longland ya. Kemudian ada lagi ciri khas dari kapal troll, contohnya ada winch troll ya, untuk menarik tali winch. Untuk alat tangkap dengan menggunakan kapal troll. Kemudian ada lagi untuk jenis kapal dengan alat tangkap pull and land. Kalau pull and land dia kapalnya mempunyai konstruksi khusus. Dia memiliki namanya pila-pila. Pila-pila itu adalah tempat untuk si pemancing, karena pull and land kan penangkapan dengan pancing
Ya, masing-masing orang tim memancing. Jadi khusus konstruksinya dari jauh kelihatan dia memiliki pila-pila. Kemudian ada juga alat penyimpanan untuk umpan hidup. Itu dari beberapa kapal penangkapan yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ya, jadi tidak semua kapal penangkapan itu bentuknya sama. Bentuk sama itu di bagian dari main decknya ke bawah itu sama, cuman dari main deck ke atas itu mempunyai konstruksi yang berbeda-beda untuk bentuknya. Kemudian ada disebut dengan kapal induk atau kapal collecting. Ini untuk kapal penangkap, kapal yang digunakan sebagai tempat mengumpulkan dan mengelola hasil-hasil penangkapan. Pada umumnya kapal induk dilengkapi dengan ruang pendingin, kemudian pabrik es, dan kadang-kadang dilengkapi dengan pabrik pengalingan ikan. Ya, bahkan kapal penangkap ikan itu untuk kapal collectingnya memiliki alat pengalingan ikan. Jadi dari kapal tersebut nanti hasilnya adalah udah dalam berbentuk ikan kaleng. Kemudian ada pengertian dari kapal pengangkut ikan. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut hasil-hasil perikanan atau hasil dari kapal induk dan hasil penangkapan dari daerah fishing ground menuju pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan. Guna digunakan kapal pengangkut ikan ini supaya dalam hal pengoperasian nanti agar biaya penangkapan lebih hemat, karena nanti ada kapal penangkap yang standby sendiri di laut, nanti ada kapal pengangkut namanya, ya. Kemudian ada disebut dengan kapal peneliti atau untuk pendidikan dan latihan. Kapal jenis ini digunakan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan latihan penangkapan ikan. Pada umumnya kapal jenis ini adalah milik pemerintah, ya. Kemudian kapal peneliti ini atau pendidikan latihan ini pada umumnya dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus sebagai penunjang penelitian, pendidikan dan latihan. Sedangkan palka ikan tidak terlalu besar karena jumlah hasil penangkapan bukan menjadi sasaran utama dari kapal ini, ya. Kemudian alat tangkap yang digunakan adalah multigear, yaitu untuk semua jenis alat tangkap. Jadi di dalam satu kapal ini itu terdapat beberapa alat tangkap. Contoh ada longline-nya, ada pancing handline-nya, kemudian ada jaringnya, ya. Kemudian ada alat tangkap lain yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. Kemudian fungsi kapal perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 di pasal 34 bahwasanya kapal perikanan itu berdasarkan fungsinya meliputi kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal pengolah ikan, kapal latih perikanan, kapal peneliti atau eksplorasi perikanan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan atau pembudidaya ikan. Di ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah bahwa kapal penangkapan ikan itu adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan dan mendinginkan atau mengawetkan, ya. Ini adalah definisi daripada kapal penangkap ikan. Kemudian yang kedua, kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. Kemudian yang ketiga, kapal pengolah ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan mengolah ikan hasil tangkapan, memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan hasil olahan. Yang keempat, kapal latih perikanan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk praktek kelautan yang meliputi navigasi, penangkapan ikan, penanganan ikan hasil tangkapan, dan lain-lain, ya.
Kemudian yang kelima, kapal penelitian atau eksplorasi perikanan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk kegiatan penelitian, termasuk pendugaan kesediaan sumber daya ikan, oceanografi dan lain sebagainya. Ini ketentuan mengenai kapal perikanan, ya, sesuai dengan fungsi dari kapal perikanan tersebut. Kemudian karakteristik kapal perikanan. Untuk memperoleh bentuk dan konstruksi kapal perikanan yang memiliki sifat kelautan yang baik dan kelayakan tangkap secara optimal, maka diperlukan data penunjang teknis. Yang pertama di sini bahwasanya klasifikasinya itu berdasarkan jenis kapal atau alat penangkap ikan yang digunakan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian artinya ini kapal tersebut dinyatakan layak laut. Yang B, kecepatan kapal berdasarkan alat tangkap yang digunakan. Jadi masing-masing kapal tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, termasuk di kecepatan kapalnya, ya. Tergantung alat tangkap apa yang digunakan oleh kapal tersebut. Ya, contoh kalau di kapal port and land dia sifatnya kan mengejar gerombolan ikan. Ya, jadi dia harus mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibanding kapal penangkap ikan yang lain. Yang C, bahan utama kapal, ya. Kemudian yang D, tonase kapal dan kapasitas palka ikan. Yang E, anak buah kapal atau ABK. Kemudian yang F, lama waktu dan daerah operasi penangkapan. Selain data teknis penunjang yang diperlukan, perlu diperhatikan juga keistimewaan dan karakteristik utama yang dimiliki oleh kapal perikanan. Yang pertama itu adalah stabilitas kapal, ya, atau kelautan. Stabilitas kapal atau kelautan. Jadi kapal perikanan ini harus mempunyai stabilitas kapal yang baik, ya. Artinya stabilitas yang normal. Kemudian yang kedua, kemampuan olah gerak kapal. Karena dalam setiap pengoperasian alat tangkap, kapal tersebut akan melakukan manuver. Jadi kemampuan olah geraknya harus betul-betul sesuai dengan peralatan yang digunakan. Artinya bahwasanya kalau dia kapal yang pengoperasinya betul-betul digunakan untuk bermanuver, contoh kapal pull and land, ya. Kapal pull and land itu betul-betul mengejar dia. Jadi untuk mengolah gerak tadi itu harus baik, ya, kapalnya. Kemudian yang ketiga, kecepatan kapal mencakup tenaga penggeraknya juga harus sesuai dengan alat tangkap yang digunakan. Kemudian yang keempat, perlengkapan kapal termasuk sistem pengolahan dan pendinginan. Sistem pengolahan dan pendingin, ya. Sistem pengolahan dan pendingin. Yang kelima, radius pelayaran yang menyangkut daerah penangkapan atau fishing ground. Dan yang keenam, peralatan penangkapan ikan untuk menunjang kelek tangkapan kapal. Jadi sesuai dengan yang tadi bahwasanya setiap kapal tersebut dinyatakan layak laut, layak tangkap, layak simpan, itu sesuai dengan surat edaran Dirjen Perikanan Tangkap, ya, nomor 4162 garing DPT titik 2 garing PI titik 340 titik D2 garing 9 garing 06, bahwasanya pesanan teknis kelaikan yang meliputi, ya, kelaikan yang meliputi yang pertama layak laut itu yaitu pemenuhan persyaratan teknis konstruksi, material, stabilitasnya, keamanan, keselamatan, navigasinya, komunikasi, pencegahan pencemaran di laut dan rancang bangun kapal, ya. Jadi ini semua harus sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Dirjen Perikanan Tangkap. Kemudian yang kedua, layak tangkap itu meliputi pemenuhan persyaratan teknis alat tangkap yang akan digunakan sesuai izin yang diberikan, ya. Jadi alat tangkap apa yang diberikan oleh Dirjen sesuai dengan kapalnya itu, ya.
apakah dia pursen atau dia longland atau alat tangkap yang lain, harus alat tangkap tersebut yang digunakan oleh kapal yang akan berangkat ya. Maka kapal tersebut disebut dengan layak tangkap. Kemudian layak simpan meliputi pemenuhan persyaratan teknis tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan untuk mempertahankan mutu ikan, meliputi konstruksi palkanya ya, sistem pendingin, material pendingin dan suhu ruang palka ya. Jadi dari yang ketiga ini, mulai dari layak laut, layak tangkap, layak simpan, ini harus sesuai dengan surat edaran Dirjen Perikanan Tangkap. Kemudian rekomendasi kapal perikanan, setiap pengadaan atau pembangunan kapal perikanan dan alat penangkap ikan harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direktorat Kapal Penangkap Ikan, Dirjen Perikanan Tangkap untuk memperoleh rekomendasi teknis pembangunan kapal-kapal perikanan. Ya. Kemudian selama pelaksanaan pembangunan kapal perikanan agar dilakukan pengawasan dengan cermat sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui. Yang selanjutnya, rekomendasi pembangunan kapal perikanan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian alokasi daerah penangkapan sesuai dengan tipe kapal dan alat tangkap yang digunakan. Kemudian di submateri berikutnya ada cara mengukur GT kapal atau gross ton kapal. Jadi pengukuran kapal di Indonesia ada 3 cara ya. Di sini ada beberapa rumus ya. Yang pertama itu cara yang pertama adalah cara pengukuran berdasarkan TMS atau Tonnage Measurement of Ship ya 1969. Untuk mengukur kapal perikanan untuk mengukur kapal berukuran panjang 24 meter atau lebih dengan rumus GT sama dengan KL dikali V ya, KL dikali V. Kemudian yang kedua, cara pengukuran berdasarkan TMS 1969 untuk mengukur kapal dengan panjang kurang dari 24 meter dengan rumus GT sama dengan 0,25 dikali V. Dan yang ketiga, cara pengukuran dalam negeri untuk mengukur kapal berukuran panjang kurang dari 4 meter dengan rumus GT sama dengan 0,2 dikali V. Cara pengukuran internasional adalah berdasarkan ketetapan yang ada dalam International Convention of Tonnage Measure of Ship 1969 di mana GT kapal ditentukan sesuai dengan rumus GT sama dengan KL dikali V, di mana KL yang merupakan hasil logaritma 0,2 ditambah 0,002 log V, sedangkan V adalah jumlah isi semua ruang tertutup yang dinyatakan dalam meter kubik. Cara pengukuran internasional ini menggunakan metode Morsom atau dalam bidang naval arsitektur dikenal dengan Simpson Rule untuk mengukur MGAN tertutup dengan bentuk beraturan. Untuk ruangan tertutup berbentuk beraturan dengan mengalihkan panjang, lebar dan tinggi ruangan tersebut ya. Kemudian nanti akan diperoleh GT kapal ya. Jika kapal berukuran panjang kurang dari 20 meter namun menginginkan untuk diukur dengan cara internasional, maka rumus yang digunakan adalah GT sama dengan 0,25 dikali V, di mana nilai 0,25 merupakan koefisien K1 ditetapkan nilainya sebesar 0,25 berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor PY.671113/90 pasal 24 ayat 2. Sedangkan Pi adalah jumlah isi semua ruang-ruang tertutup yang dinyatakan dalam meter kubik. Penentuan GT kapal menurut cara pengukuran dalam negeri diukur dan dihitung sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Dirjen Perhubungan Laut nomor PY.671111/6/02 berdasarkan cara pengukuran dalam negeri. GT kapal diperoleh dan ditentukan sesuai dengan rumus GT sama dengan 0,2 dikali V ya.
Pi adalah jumlah isi dari ruang di bawah geladak utama ditambah dengan ruangan-ruangan di atas geladak utama yang tertutup sempurna dan berukuran tidak kurang dari 1 meter kubik, ya. Jadi demikianlah materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga adik-adik mahasiswa semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan perkuliahan ini juga bermanfaat. Kita akan bertemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Horas.